Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Suaranya kedengaran ya? Ya, silakan kalau mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul pada pekan ini merupakan pekan perdana kajian online rutin pekanan yang alhamdulillah pada pekan hari ini kita kedatangan Ustadz, yaitu Al-Ustadz Fahmi Alfian LC. Beliau adalah alumni Qasim University Kerajaan Saudi Arabia. Dan alhamdulillah pada pekan hari ini kita akan sedikit membahas tentang materinya, yaitu hakikat ilmu dan keutamaannya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Al-Ustadz Fahmi Alfian LC. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pak Ahmad Dedi, terima kasih atas muqaddimah yang telah diberikan. Insya Allah pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan umur dan taufik, kita akan sama-sama membahas terkait dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan seorang syekh yang bernama Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelum kita membahas itu, izinkan saya memulai dengan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, alhamdulillah hari ini hari Rabu, sekarang sudah malam ya di sana, di Indonesia sudah malam 1 Dzulhijjah, dan di Indonesia sekarang malam kedua Dzulhijjah 1441 Hijriah. Keberadaan seorang muslim di dalam bulan Dzulhijjah dan musim yang begitu berberkah ini adalah sebuah kenikmatan yang patut untuk disyukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Adalah amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Kata para ulama, yang dimaksud hari-hari di sini adalah ayyamul ashr, yaitu hari 10 pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat sendiri ketika mendengarkan hadis ini merasa takjub dan terheran-heran. Kemudian mereka bertanya kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan amalan soleh itu lebih baik dibandingkan apapun, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apapun pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya, walal jihadu fi sabilillah. Apakah lebih baik bahkan dibandingkan jihad? Apakah lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba muslim di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah SAW, illa man kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Ya, dia mati jalan Allah Subhanahu wa taala dan hartanya habis untuk medan jihad. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak ada tandingan dan amalan soleh tidak sebanding dengannya, tapi amalan-amalan soleh yang lain dikerjakan oleh seorang hamba tidak ada saingannya atau tidak ada bandingannya dengan 10
hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, amalan-amalan soleh sendiri banyak sekali ya. Semua amalan yang termasuk dalam kategori amal soleh itu hendaknya diperbanyak dikerjakan di hari-hari ini. Ada kesempatan musim-musim kebaikan ya bisa kita lakukan puasa, sedekah, sholat sunnah yang banyak, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Amalan-amalan soleh yang banyak sekali dan sesuai dengan kemampuan kita kerjakan. Karena apa? Karena 10 hari ini bisa jadi tidak akan kembali tahun depan. Ya bisa jadi kita yang tidak ada, atau bisa jadi kiamat datang dan kita tidak merasakan 10 hari tersebut. Nah, ini mukadimah yang pertama. Kalau boleh kita andai-andaikan ya, atau mempermisalkan, seandainya ada toko online, toko apalagi namanya marketplace atau toko online yang membuka diskon besar-besaran selama 10 hari. Ya, obral barangnya besar-besar, habis-habisan ya. Diskonnya besar-besaran. Kemudian barang-barang yang diobral dan diskon itu adalah barang-barang yang betul-betul kita butuhkan sebagai buyer, dan juga barang-barang yang memang dibutuhkan oleh banyak sekali orang. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki kemampuan dan dana untuk membeli itu, ya. Dan diskonnya terbatas, hanya 10 hari saja. Kira-kira sebagai orang yang memiliki akal, akankah kita menyia-nyiakan kesempatan ini ya? Kalau pikiran duniawi kan nggak mungkin disia-siakan. Ya ini diskon besar-besaran. Kapan lagi begitu beli barang elektronik dengan harga yang miring dan sangat jatuh harganya? Kapan lagi? Pasti semua akan mengambil kesempatan ini. Nah demikian pula ya, kesempatan ini seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengobral-obral pahala ya di sisinya bagi orang-orang yang mau beramal soleh dan mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang mulia ini. Nah maka saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir, yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan siaran langsung ini, untuk sama-sama memperbanyak amalan soleh pada hari-hari ini. Ya, zikir, istighfar 100 kali itu tidak membutuhkan 1 menit. Menunggu lampu merah, kadang-kadang lampu merah di jalan itu ada yang sampai 120 detik. 120 detik itu kurang lebih 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kesempatan. Gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh pada hari-hari yang begitu mulia ini. Itu mukadimah yang pertama, dan saya rasa juga banyak dai dan ustadz yang telah menyampaikan hal ini, tapi tidak apa-apa. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan ini bisa saling untuk bisa memotivasi kita untuk memperbanyak amal di hari yang begitu mulia ini. Yang kedua, terkait kitab yang kita kaji ini, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, ini kitabnya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini sebenarnya kalau boleh dikata sebagaimana namanya, Mukhtasar Kitab Minhajul Qasidin. Dia adalah sebuah mukhtasar. Mukhtasar apa? Ringkasan. Kalau host, saya boleh minta izin untuk menyampaikan atau memperlihatkan sebuah bagian di layar ya. Kalau bisa Pak Ustadz Ahmad Dedi. Kalau boleh saya tampilkan satu bagian kalau boleh. Ada Ustaz. Baik. Tapi di sini saya tidak diberikan kesempatan oleh host. Mungkin kalau bisa hostnya kasih izin dulu saya untuk share screen. Ya, terima kasih. Silakan perhatikan di bagian yang saya tampilkan di depan. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah kitab ringkasan ya. Kitab ringkasan dari buku yang dikarang oleh Ibnul Jauzi ya, yang bernama Minhajul Qasidin. Dan buku ini pula adalah sebuah ringkasan dari sebuah kitab yang begitu besar yang bernama Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan Ihya Ulumuddin sendiri ini kitab yang begitu terkenal di Indonesia. Banyak asatidzah, para kiai, para ustadz, para guru yang telah mengkaji kitab ini ya. Nah, tapi kita mengambil ringkasan daripada ringkasannya, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Imam Al-Ghazali sendiri ya. Imam Al-Ghazali sendiri ini adalah seorang imam dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya, begitu terkenal ya.
Saya kira semua yang mendengarkan ini semuanya sudah pernah mendengarkan nama Imam Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijriah. Dan kitab ini kitab yang begitu fenomenal dan besar, berjilid-jilid. Kalau pergi ke toko buku, tanya kitab Ihya Ulumuddin, nanti yang dikasih lihat bukunya tebal, ya berjilid-jilid. Kemudian kitabnya Imam Al-Ghazali ini diringkas, bagaimana yang saya sebutkan tadi, oleh Ibnul Jauzi dari kalangan Hanabilah atau pengikut madhab Hambali, meninggal pada tahun 597 Hijriah, ya 597 Hijriah. Nah, kitab ini masih juga tebal, diringkas lagi oleh seorang syekh yang bernama Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 628 Hijriah, 689 Hijriah, ya. Nah, beliau ini meringkas kitab tersebut menjadi satu jilid, ya, sebagaimana yang saya punya ini, cetakan Darul Qalam, dan ini satu jilid. Ini cetakan lama. Perlu diketahui ada seorang ulama juga, ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, yang namanya itu Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi ini adalah pemilik kitab yang begitu terkenal Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini kitab dalam bidang fikih muqaranah, fikih perbandingan, fikih komparasi. Nah, banyak orang yang mengira ada pemilik kitab atau penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi ini, ya. Tapi ternyata bukan. Ahmad memiliki bapak yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini memiliki bapak yang bernama Ahmad. Nah, kakeknya daripada syekh ini yang mengarang kitab ini adalah saudara daripada Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kalau boleh dikata, pengarang kitab yang kita baca ini adalah cucu daripada saudaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni. Ya, ini banyak orang yang mengira kalau misalnya dikatakan siapa pengarang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, mereka mengatakan Ibnu Qudamah. Nah, kalau misalnya dikatakan Ibnu Qudamah, maka Ibnu Qudamah itu adalah pengarang kitab Al-Mughni dan seorang ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Baik, saya kira ini jelas sekali, ya, berkaitan dengan ini. Baik, saya ingin membahas terkait daripada isi kitab ini secara menyeluruh. Kitab ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ulamanya atau Syekh Ahmad di sini membagi kitabnya menjadi 4 bagian. Yang pertama, kitab berkaitan dengan ibadah. Sebelum daripada itu saya jelaskan dulu bahwasanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah kitab dalam bidang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pensucian hati, bagaimana kita mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, terkait dengan itulah tazkiyatun nufus. Jadi ini tidak berbicara tentang fikih, juga tidak berbicara tentang akidah, apalagi tentang nahwu dan sharaf, ya, bahasa Arab, tidak, tapi ini berbicara tentang tazkiyatun nufus, dan itu dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana yang ada di bagan, silahkan dibaca. Ya, pertama terkait dengan ibadah, kemudian yang kedua terkait dengan kebiasaan sehari-hari, kemudian beliau akan berbicara tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan hamba dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya, apa saja yang harus dilakukan, amalan-amalan hati apa saja yang harus dimiliki, ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang dapat membinasakan seorang hamba di dunia ini. Nah, kurang lebih demikianlah terkait dengan buku yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan langsung saja membahas kitab ini terkait dengan tema yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwasanya kita akan mengambil tema pertama pada buku ini yang berisi tentang ilmu dan keutamaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab yang membahas tentang ilmu, keutamaannya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Di sini beliau akan menjelaskan tentang ilmu tersebut dan akan menyebutkan riwayat-riwayat, hadis-hadis, dan ayat-ayat terkait keutamaan ilmu. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup untuk menjadi penjelasan atau menjadi bukti bahwasanya ilmu adalah suatu yang begitu mulia dan agung yang ingin dimiliki oleh seluruh manusia, sampai orang bodoh saja tidak suka dipanggil bodoh, ya. Kalau misalnya ada orang ya tidak belajar, tidak mengerti banyak hal, mohon maaf, tidak pandai lah dalam tanda kutip, tidak mau dia dikatakan dirinya bodoh. Padahal kita tahu semua bahwasanya seluruh manusia itu bodoh. Dan seluruh manusia itu memiliki hanya sedikit daripada ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun dia tidak suka jika dipanggil dirinya bodoh. Baik, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, bukan orang-orang yang belajar kemudian dia mendapatkan ilmunya, atau orang-orang yang memiliki ilmu karena usahanya sendiri. Tidak. Semua ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang diberikan. Dia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda hari ini adalah seorang engineer yang begitu pandai, maka sebenarnya ilmu Anda adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Jika Anda hari ini adalah seorang penghafal Quran yang mutqin 30 juz, maka hafalan Quran Anda adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda hari ini adalah seorang ahli marketing, maka ilmu marketing yang Anda miliki adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan bahas ilmu yang dimaksud ini sebenarnya ilmu apa sih? Nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajat fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajah wa ma baina ad-darajataini masiratu 500 am. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, ulama itu memiliki derajat di atas orang-orang beriman yang biasa, ya, 700 kali lebih tinggi derajatnya. Dan wama baina darajatain, jarak antara dua derajat, masiratu 500 am, yaitu adalah jarak tempuh perjalanan dengan menaiki unta sejauh 500 tahun. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulama. Nah, dari ayat-ayat tadi kita sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan, maksudnya ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu ilmu yang mengantarkan pemiliknya kepada khasyatullah taala, kepada rasa takut, kepada rasa khasyah, khusyuk, dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini min hadithi Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muawiyah mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan ia mengenai perkara agamanya. Nah, di sini atau hadis ini menjelaskan bahwasanya ilmu yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba itu semakin dicintai dan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini
kita belajar ilmu agama, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan kita patut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena itu, berdasarkan hadis ini, ya. Barang siapa yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia terkait permasalahan agamanya. Jika kemarin lusa kita tidak mengerti bahwasanya jilbab itu wajib, hari ini kita mengerti, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Jika kemarin lusa kita tidak mengerti atau tidak bisa membaca Al-Qur'an, hari ini kita sudah ingin belajar Al-Qur'an walaupun dari Iqra, maka itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Kita lanjutkan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan seorang yang berilmu, seorang yang memiliki ilmu agama, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan terhadap agamanya dibandingkan seorang ahli ibadah adalah perbandingan kita atau perbandingan kalian, ya, kalian yang dimaksud di sini maksudnya adalah para sahabat dengan diriku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbandingan orang berilmu dengan orang yang hanya ahli ibadah adalah seakan-akan Nabi dengan para sahabatnya. Ya, perbandingannya jauh. Atau perbandingannya antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal malaikata wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala mu'alimin nas al-khair. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat dan penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, ya, selain daripada manusia dan jin, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, serta ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka semua berselawat, memanjatkan doa kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul 'ilm." Kata Rasulullah SAW, perbandingan orang yang berilmu, memiliki ilmu agama dibandingkan orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, adalah perbandingannya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Ya, kita bisa bandingkan sendiri bagaimana purnama dengan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Kemudian Nabi mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Ya, kalau misalnya kita baca sejarah, ya, sempat ada cekcok antara Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena Fatimah radhiyallahu taala anha menginginkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Bakar bilang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki warisan. Nabi tidak boleh tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Ya, kalau kita baca sejarah silahkan nanti dicek sendiri. Kemudian di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan dari para nabi tersebut, maka telah mengambil warisan yang begitu banyak. Nah, ini menguatkan kita untuk rajin hadir ke majelis ilmu, rajin hadir ke majelis ta'lim, rajin mendengarkan kajian, rajin mendengarkan baca kitab dan lain sebagainya, ya. Dan jangan bosan. Karena apa? Karena itu adalah bagian kita dari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan.
An Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, ya, meletakkan sayap-sayapnya di hadapan seorang penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan para malaikat tersebut atas apa yang ia tuntut, atas apa yang penuntut ilmu itu cari. Nah, kemudian Al-Khattabi, beliau di sini menyebutkan, Al-Khattabi menyebutkan makna daripada hadis ini, yang dimaksud ketika para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya itu apa? Kata beliau, makna pertamanya adalah malaikat-malaikat tersebut membentangkan sayap-sayap mereka. Ada juga yang mengatakan ini hanyalah sebuah kinayah atau kiasan yang menunjukkan ketawaduan para malaikat karena mereka mengagungkan seorang penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Atau makna yang ketiga adalah para malaikat tersebut turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang, ya, karena ridho terhadap apa yang dibahas di dalam majelis tersebut. Kita lanjutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini subhanallah. Hadis ini sebenarnya perlu untuk kita berhenti berlama-lama di sini. Ya, kita ini semuanya mencari surga Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari jalan terbaik untuk mendapatkannya, ya. Dan apabila ada jalan yang paling mudah, kenapa harus ambil yang sulit? Kan begitu. Dan jalan yang paling mudah bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menempuhnya adalah jalan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Jadi kita berbahagia, patut untuk berbahagia ya selama kita berada di jalan ini, selama kita berada dalam jalan menuntut ilmu agama, walaupun kita tidak menjadi seorang alim ulama, tidak menjadi seorang kiai, tidak menjadi seorang syekh, seorang guru besar, maka selama itu pula lah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju surganya. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah wa fihi akhbarun katsirah. Nah, di sini disebutkan hadis, walaupun hadisnya mursal tapi menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. Beliau mengatakan, hadis ini mengatakan, barang siapa yang didatangi oleh kematian sementara ia sedang menuntut ilmu dengan niat untuk menghidupkan agama Islam atau memuliakan agama Islam, maka derajat dirinya dengan para nabi di surga kelak hanya 1 derajat. Ya, kalau misalnya dia memandang ke atas sudah ada para nabi dan para rasul. Tapi hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini hadis mursal atau hadis yang lemah. Wa kana ba'dul hukama yaqul laita syi'ri ayyu syai'in adraka man fatahu al-ilm wa ayyu syai'in fata man adraka al-ilma. Kata para ahli hikmah, ya aduhai, apa yang hilang dari orang yang mendapatkan ilmu dan apa yang luput atau apa yang bisa dicapai oleh orang yang kehilangan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah syarat utama, modal utama untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimahullah, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, maka wajib baginya untuk mencari ilmunya. Demikian juga barang siapa yang menginginkan akhirat, ya derajat yang tinggi di akhirat, kemuliaan yang besar di akhirat kelak, maka wajib baginya untuk mencari tahu ilmunya. Ya. Wa min fadailit ta'lim ma akhrajahu fi as-sahihaini an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain, ya menunjukkan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am." Engkau menunjukkan kebaikan pada satu orang, ya, Allah menjadikan orang itu mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada engkau memiliki humrun na'am. Humrun na'am adalah onta yang paling bagus di zamannya. Ya, di zaman dahulu itu, di zaman Nabi, ya, kendaraan yang paling baik, kendaraan yang paling bergengsi namanya humrun na'am. Ya, unta yang memiliki spesifikasi tertentu. Ya, kalau zaman sekarang kita mungkin ya kendaraan yang mewah-mewah lah, tapi ya saya tidak tahu apa, kayak pemirsa lebih tahu lah. Qala Ibnu Abbas, innal ladzi yu'allimun nas al-khair tastaghfir lahu kullu dabatin hatta al-hut fil bahr. Dalam hadis yang asar yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka semua hewan melata yang ada di bumi ini, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, memohonkan ampun bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beruntunglah Anda sebagai guru ngaji, dan jangan remehkan guru ngaji, guru-guru yang mengajarkan kita alif ba ta, yang mengajarkan kita Iqra, yang mengajarkan kita Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan lain sebagainya. Mereka masuk ke dalam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tersebut. Fa in qila, apabila dikatakan mengapa ya sampai-sampai hewan-hewan termasuk ikan mengucapkan istighfar dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan kebaikan. Beliau di sini menjawab, itu karena orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu, yaitu para ulama itu, ya, mengajarkan apa yang halal dan apa yang haram. Dan para ulama juga mewasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai juga Rasulullah mengatakan, ya, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian ingin menyembelih, maka berbuat baiklah atau sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan bahwasanya memang agama Islam ini dan syariat Islam ini adalah syariat yang mengajarkan kebaikan, dan semua ulama Islam adalah ulama yang mengajarkan kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan mengilhamkan kepada makhluk-makhluk kecil itu untuk beristighfar dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal ushba al kathir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan perumpamaan wahyu yang diberikan kepadaku ini adalah perumpamaan air hujan yang jatuh ke bumi. Nah, dari bumi tersebut ada jenis tanah yang ajadib amsakatil ma, yaitu tanah-tanah yang menyerap air tersebut dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan serta rerumputan. Dan ada jenis yang kedua, jenis tanah yang keras tapi dia bisa menyimpan air. Ya, jadi kalau misalnya ada hujan jatuh ke tanah tersebut, ya, airnya menggenang, membuat sebuah genangan besar. Fa nafa'allahu bihan nas. Nah, dua tanah ini memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ada orang datang ingin mengambil air, bisa. Ada orang datang ingin bercocok tanam, bisa. Ya, kalau bercocok tanam pada airnya jenis tanah yang pertama, jenis tanah yang kedua orang bisa mengambil air darinya. Fasyaribu wasuqu wazara'u, dan orang-orang memanfaatkannya untuk minum, untuk menyirami tanaman dan untuk bercocok tanam. Wasaba minha ta'ifatan ukhra, dan wahyu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air hujan yang mengenai bagian bumi yang lain. Innama hiya qi'an,
la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'a. Kata Rasulullah, sebenarnya bagian bumi tersebut diberi nama Qi'an atau Qa, yaitu bagian bumi yang terdiri atas batu-batuan keras, yang mana apabila air ya mengenai bagian tersebut, maka air tersebut hanya berlalu saja. Seakan-akan kalau kita di zaman sekarang, kalau misalnya kita punya rumah ya, kemudian bagian depannya di semen, ya seperti itu, seperti air yang mengenai semen atau mengenai keramik, kemudian berlalu ke selokan. Ya seperti itu. Kata Rasulullah, innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fadzalika masalu man faquha fid dinillahi wa nafa'ahu Allahu bima ba'atsani bihi fa'alima wa 'allama. Nah, permisalan yang pertama tadi, dua buah bagian bumi, dua tanah tadi, tanah yang pertama tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tanah yang kedua tanah yang tidak menyerap air tapi menampung air tersebut. Ya, dia tidak menyerapnya, tidak menumbuh, tidak ada tumbuhan yang hidup dari tanah tersebut, tapi karena bentuknya yang cekung misalnya, air tertampung di tanah tersebut. Nah, dua permisalan ini seakan-akan seperti seorang yang menuntut ilmu agama, kemudian dia memahaminya dan mengajarkannya. Kemudian perumpamaan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan perumpamaan yang ketiga ini adalah perumpamaan orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, atau mempelajari ilmu agama tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, demikianlah kurang lebih syarah atau penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam penjelasan hadis ini. Akhrajahu fi sahihaini, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan kita tahu bersama bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki kitab syarah atau penjelasan daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Fanzur rahimakallah ila hadzal hadits ma awqa'ahu 'alal khalq fa innal fuqaha awla ulil fahm kamathalil biqa allati qabilatil ma fa anbatatil kala bi annahum alimu wa fahimu wa farra'u wa 'allamu. Dan di sini beliau menjelaskan hendaknya kita memperhatikan permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan kita apabila kita memperhatikan orang di luar sana, ya orang di luar sana ya seperti itu. Jika tidak menuntut ilmu, ya, dan memberikan manfaat pada orang lain, atau menuntut ilmu tapi belum bisa memberikan manfaat bagi orang lain, atau orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, atau orang yang tidak mau sama sekali mendengarkan ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan saja pada asar berikutnya. Beliau menyebutkan sebuah asar atau sebuah riwayat dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri. Laulal ulama lasaran nasu kamathalil bahaim. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan para orang alim, maka manusia akan sama seperti binatang, kata beliau. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'allamu al-ilm. Mu'adz bin Jabal mengatakan, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk khasyah. Wa talabahu ibadah. Dan mencari ilmu adalah sebuah ibadah. Wa mudarasatahu tasbih. Dan sungguhnya mempelajari ilmu, mendiskusikan ilmu adalah bentuk tasbih. Wal bahthu anhu jihad, meneliti sebuah ilmu agama adalah bagian daripada jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkannya bagi orang yang tidak mengetahuinya adalah bentuk sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah wa huwal anisu fil wahdah was sahibu fil khulwah, dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang membutuhkan adalah bentuk kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu adalah teman di saat kita bersendirian dan kawan pada saat kita menyepi. Nah, itu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu.
Asar terakhir yang beliau sebutkan sebelum masuk ke pasal berikutnya, beliau menyebutkan qala Ka'ab rahimahullahu taala, auhallahu taala ila Musa alaihi salam an ta'allam ya Musa al-khair wa 'allimhu lin-nas fa inni munawwirun li mu'allimil khair wa muta'allimihi quburahum hatta la yastawhishu bimakanihim. Dan di sini disebutkan asar bahwasanya Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, pelajarilah ilmu agama dan ajarkanlah ilmu agama tersebut, karena sesungguhnya aku memberikan cahaya menerangi kubur bagi seorang yang mengajarkan ilmu kebaikan dan hikmah hingga mereka tidak merasa kesepian di dalam kuburnya dan tidak merasa takut. Ini adalah beberapa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu pasal pertama terkait dengan pembahasan menuntut ilmu ini, dan ilmu yang seperti apa yang harus dituntut, ilmu yang bagaimana yang harus dan hendaknya dipelajari oleh setiap muslim. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan bahwasanya kitab ini adalah kitab Tazkiyatun Nufus. Penulisnya sendiri mengatakan hendaknya kitab ini dibaca pada saat-saat kita senggang dan pada saat kita bersendirian, supaya kita bisa memurojaah diri kita. Ya, dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya ada sedikit masalah, ada sedikit illah, disebutkan salah satu hal yang menguatkan seorang hamba itu adalah muhasabatu nafsihi, yaitu menghitung-hitung dirinya sendiri setiap harinya. Dan kitab ini baik untuk diajak seakan-akan kita berbicara dengan diri kita sendiri dan mengukur bagaimana tingkat perjuangan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan tingkat kebersihan hati kita dalam menjalani kehidupan ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai pada derajat qalbun salim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik, di sini saya coba baru buka chat. Waktu kita sisa sedikit, bagi yang ingin bertanya. Saya kira cukup ya. Begitu ya Ustadz Ahmad Dedi, saya kira cukup. Bentar lagi juga waktu sholat Isya di waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Alhamdulillah, kita adalah kemampuan pada komisi. Mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan kepada kita semua tidak terbatas hanya pada kita saja. Artinya mari kita sebarkan ini seperti ini, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khair. Kami tutup dengan doa dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.